Harry Kane menjadi pemain terakhir sepanjang sejarah sepak bola yang memaksakan transfer dengan cara ngambek tidak muncul di lapangan latihan Tottenham Hotspur pada hari Senin, 2 Agustus 2021. Lihat daftar 10 pemain lain yang ngambek demi memaksakan transfer. Salam Gila Bola. Hai guys, welcome back to channel Gila Bola, berita bola terkini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan berita yang terupdate dari sepak bola. Jangan lupa beri komentar kamu, karena nanti akan ada hadiahnya. Mau tahu caranya gimana? Saksikan dulu yang berikut ini. Harry Kane bukan orang pertama yang ngambek tidak datang latihan demi memaksakan transfer. Mari kita lihat daftar panjang pemain ngambek. Harry Kane tidak muncul. Harry Kane target transfer untuk Manchester City tidak muncul di pusat latihan Tottenham pada Senin pagi 2 Agustus 2021 di tengah spekulasi tentang masa depannya. Striker itu dijadwalkan menjalani tes coronavirus pada 2 Agustus sebelum memulai latihan pada hari Selasa. Kane memiliki libur selama 3 minggu setelah membantu Inggris mencapai final Euro 2020. Spurs tidak memberikan penjelasan mengapa pemain berusia 28 tahun itu tidak muncul di lapangan Hotspur Way. Selama ini, Kane merasa dia memiliki kesepakatan tidak tertulis dengan ketua Tottenham Daniel Levy bahwa dia bisa meninggalkan klub musim panas 2021 ini. Langkah transfer tidak terwujud sebelum dimulainya Piala Eropa 2020 seperti yang dia harapkan, tetapi Manchester City tetap tertarik untuk mengontrak kapten Inggris itu. Nasib Kane terancam Jack Grealish. Harry Kane berpacu dengan waktu untuk melakoni transfer impiannya ke Manchester City. Klub di bawah asuhan Pep Guardiola itu juga tengah mengejar transfer Jack Grealish dari Aston Villa. Kedatangan Grealish ditargetkan sebelum dimulainya FA Community Shield pada Sabtu 7 Agustus 2021. Jika Grealish akhirnya datang ke Etihad Stadium, City membatalkan semua proses transfer untuk Harry Kane. Jadi ia harus bisa menyelesaikan langkah transfer sebelum Sabtu 7 Agustus 2021. Kane bukan pemain pertama ngambek. Jika ada orang yang jantungan pada hari-hari terakhir jendela transfer, itu adalah manajer sepak bola. Kebanyakan manajer sudah melakukan bisnis transfer mereka lebih awal guna menyusun skuad mereka secara nyaris sempurna dan mulai menjalani laga-laga pramusim, siap untuk memulai musim baru. Tapi kemudian datang klub-klub raksasa kaya raya, membujuk dan merayu 1 atau 2 pemain yang teralihkan perhatiannya oleh mimpi memenangkan trofi atau mendapatkan gaji yang lebih tinggi, atau keduanya. Ini adalah sebuah skenario yang tidak diinginkan oleh manajer manapun. Sejumlah pemain menghilang begitu saja, tidak muncul pada sesi latihan, guna memaksakan kepindahan dari klub. Mereka menolak untuk menghadiri pelatihan dan bahkan berpura-pura cedera untuk menghindari bertatap muka dengan pelatih mereka saat ini. Berikut adalah beberapa nama besar yang ngambek latihan untuk memastikan transfer mereka berlangsung sesuai rencana. Philippe Coutinho, Liverpool ke Barca. Setelah kehilangan Neymar ke Paris Saint-Germain pada tahun 2017, Barcelona mencoba untuk mengontrak Philippe Coutinho dari Liverpool pada musim panas 2017. Namun The Reds tidak mau melepaskan aset mereka yang sangat berharga berapapun harganya. Tawaran demi tawaran ditolak oleh klub Anfield yang dengan keras mengklaim bahwa uang dalam jumlah berapapun tidak akan bisa meyakinkan mereka untuk berpisah dengan Coutinho. Hal itu membuat Barcelona mulai putus asa. Pada momen itulah Coutinho mulai terlihat tidak berlatih bersama Liverpool. Klub mengatakan sang pemain Brazil tengah cedera, tetapi tentu saja tidak ada orang yang percaya pada keterangan itu. Setelah jendela transfer ditutup, Coutinho bisa bermain lagi dan bahkan bermain di Liga Champions, membantu The Reds lolos ke babak sistem gugur. Namun, Barcelona kemudian berhasil menyegel kesepakatan pada Januari 2018 dan kali ini Liverpool tidak menghalangi transfer sebesar 2,8 triliun rupiah. Dani Alves, Sevilla ke Barca. Dani Alves bermain rata-rata 51 pertandingan per musim bersama dengan Sevilla dalam 4 musim terakhirnya, 2004 sampai 2008, saat mana dia membantu klub memenangkan gelar Copa del Rey dan Piala UEFA yang sekarang bernama Liga Eropa. Tapi ada momen ketika dia hampir memastikan kepindahannya ke Liga Inggris. Chelsea tengah mencari seorang fullback pada musim panas 2007,
Tetapi klub La Liga itu menolak 3 tawaran masuk. Hal ini membuat Dani Alves kesal karena ia ingin pindah ke klub besar. Pada tahun yang sama, 2008, Pep Guardiola mengambil alih posisi manajer di Barcelona dan menargetkan pemain Brazil tersebut. Kali ini, Alves tidak mau mengalah. Ia menolak bermain untuk Sevilla dan dengan segera mendapatkan keinginannya untuk pindah ke Camp Nou dengan Sevilla menyetujui biaya transfer 460 miliar rupiah. Untuk mendapatkan hadiah, kamu cukup isi kolom komentar YouTube di bawah ini dengan menyertakan ID Instagram kamu. Setiap bulannya akan ada 4 orang pemenang dengan komentar terbaik. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Diego Costa, Chelsea ke Atletico. Usai membantu Chelsea memenangkan gelar Liga Inggris pada musim perdana, Antonio Conte, manajer Italia itu mengirimnya pesan teks mengatakan kepadanya bahwa dia tidak masuk dalam rencana permainannya di Stamford Bridge dan bahwa dia bebas untuk pergi. Hubungan buruknya dengan Conte dimulai pada Januari 2017 ketika striker Spanyol kelahiran Brazil itu bertengkar dengan sang pelatih The Blue menyangkut kebugarannya. Hubungan sudah cukup tegang ketika Costa mengatakan dia ingin pergi meninggalkan Chelsea pada musim panas 2016. Diego Costa kemudian memutuskan untuk tetap tinggal di Brazil daripada kembali untuk latihan pramusim bersama The Blue. Tidak ada transfer yang disetujui pada musim panas itu, dan Atletico Madrid tengah menjalani larangan transfer musim panas 2016 itu. Pada akhirnya, setelah menunggu selama 6 bulan, Diego Costa memastikan kepindahannya ke Raja Blancos, secara resmi bergabung kembali dengan mantan klubnya itu pada Januari 2018. Ousmane Dembélé, BVB ke Barca. Lagi-lagi Barcelona, gaji luar biasa besar yang menjadi cara khas mereka merebut pemain bintang sekali lagi terbukti manjur. Usai kepergian Neymar ke Paris Saint-Germain, Barca melihat Ousmane Dembélé sebagai pilihan yang cocok. Ia mengobrak-abrik pertahanan lawan saat bermain bersama Pierre-Emerick Aubameyang. Ketika Dembélé mendapatkan kabar tentang minat Barcelona terhadapnya, perhatiannya teralihkan. Dortmund menolak tawaran awal dari raksasa La Liga itu yang membuat Dembélé melewatkan sesi latihan, sebuah langkah yang membuatnya diskors oleh klub. Tapi pada akhirnya, Dembélé mendapatkan keinginannya setelah Dortmund menerima biaya transfer awal mendekati 2 triliun rupiah yang bisa naik menjadi 2,7 triliun rupiah total jika mencakup bonus. Gareth Bale, Spurs ke Real Madrid. Musim Liga Inggris 2013-2014 dimulai dan Gareth Bale tidak terlihat. Klub memberi keterangan cedera dan itu sebabnya ia tidak dilibatkan dalam laga-laga pramusim. Tapi, ternyata pemain yang sama bisa turun membela Wales pada periode waktu itu. Pada akhirnya, Gareth Bale mendapatkan keinginannya, kepindahan senilai 1,7 triliun rupiah. Sergio Aguero, Atletico ke Manchester City. Pemain berikutnya yang memaksakan kepindahannya adalah Sergio Aguero yang mengeluh bahwa keinginannya untuk meninggalkan Atletico selalu dipersulit. Pada 23 Mei 2011, Aguero mengatakan pada situsnya sendiri bahwa ia menginginkan transfer dan minta dirilis dari kontraknya. Untuk mempercepat transfer, Aguero kemudian tidak melapor ke klub untuk persiapan pramusim, memilih untuk tinggal sementara di Argentina. Sebagai akibatnya, Atletico terpaksa melepasnya ke Manchester City dengan harga di kisaran 800 miliar rupiah. Courtois, Chelsea ke Real Madrid. Kiper Thibaut Courtois adalah contoh lain pemain yang memaksakan kepindahan. Kontrak kiper Belgia itu di Stamford Bridge berakhir pada 2019 dan dia tidak berniat menaikkan perpanjangan kontrak. Daripada mengambil resiko kehilangan Thibaut Courtois secara gratis, Chelsea ingin menjualnya ke Real Madrid, namun kesepakatan hanya akan terjadi jika Chelsea menemukan penggantinya. Courtois kemudian melewatkan pertandingan Community Shield dan sejak itu juga tidak kembali untuk sesi latihan. Ia mendapatkan keinginannya, transfer ke Santiago Bernabeu. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.